Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Yang mana di sini di video kali ini kita akan membahas suatu permasalahan sehari-hari ya. Yang mana mungkin sebenarnya kasus ini jarang terjadi sih. Soalnya yang akan kita bahas di sini adalah masalah penugasan dalam riset operasional. Di sini saya sudah punya soalnya. Bisa kita lihat. Nah, di sini masalahnya adalah ada seorang pemborong ya. Kalau pemborong itu ya kayak tukang-tukang seperti itu, tapi dia bosnya ya. Nah, seorang pemborong ini mempunyai 3 proyek besar di berbagai wilayah untuk dikerjakan, yaitu proyek A yang bertempat di Lampung, ya kan? Ini di Lampung. Kemudian proyek B yang bertempat di Bengkulu, kemudian proyek C yang bertempat di Palembang. Nah, namun karena pemborong itu sibuk, dia tidak bisa mensurvei lokasi tersebut yang akan dikerjakan. Nah, nggak mungkin Pak Ahmad ini tiba-tiba berubah jadi 3 ya, terus ke sana satu-satu ya. Nggak mungkin, karena Pak Ahmadnya ini sibuk. Oleh karena itu beliau memutus seorang anak buahnya, 3 orang ini ya kan, untuk mengecek lokasi tersebut. Yang mana 3 anak buahnya ini katakanlah tangan kanannya Pak Ahmad, yaitu Tono yang ada di Bandung, Doni yang ada di Jakarta, dan Edi yang dari Solo. Nah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Tono ini berasal dari Bandung. Kalau ke Lampung itu biayanya 4 juta ya, karena di sini 40 dalam 10.000, jadi 40 kali 10.000 ya 4 juta. 4 juta atau 400 ya? 400 ribu ya. 400 ribu ya, 400 ribu dari Bandung ke Lampung, 400 ribu karena ini dalam 10.000 ya kan? Kemudian dari Bandung ke Bengkulu ini biayanya cuma 450.000 ya kan, biaya cuma 450.000. Kemudian dari Bandung ke Palembang itu biayanya 500.000, mungkin lewat travel kapal atau apa ya kan? Itu ya kan. Jadi ini adalah rincian biaya yang akan digunakan ke sana ya kan? Kalau kita sederhanakan lagi, mari kita sederhanakan di lunasi sini. Nah, ini gimana caranya supaya Pak Ahmad ini mengutus anak buahnya ini ke tempat yang ditentukan tapi biayanya seminimal mungkin ya. Kalau kita lihat di sini dari kolom yang satu ini, Tono paling minim ya di Lampung ya kan. Kalau Doni paling minim juga di Lampung ya, karena tapi kan nggak mungkin ya kan Tono sama Doni ini sama-sama ke Lampung, kan nggak mungkin. Jadi inilah yang akan kita pecahkan, bagaimana supaya Tono ini atau Doni ini atau Edi ini, ketiga orang ini bisa ke tempat yang ditentukan dengan biaya seminimal mungkin. Nah, kita masuk ke software Linggonya. Tapi sebelum itu kita sederhanakan dulu ininya ya kan. Kita pakai Excel saja biar gampang untuk menandainya. Mana Excel ini? Oh, ini PowerPoint. Excel di sini ya. Excel. Nah, katakanlah tadi Doni. Siapa tadi? Tono. Terus kemudian di sini ada Doni ya, ada Doni. Kemudian di sini ada Edi. Nah, Tono ini dari Bandung. Kemudian Doni ini dari mana tadi? Dari Jakarta. Kemudian Edi dari Solo. Nah, mereka bertiga ini ditugaskan kemana? Ke Lampung, Bengkulu, sama ke Palembang ya. Tono ke Lampung membutuhkan biaya 400.000.
ini dalam 100 ya, ini ya dalam 100, karena yang mungkin ke Bandung ke Lampung cuma biayanya 400.000 ya, kalau lewat kapal bisa ya, tapi kalau lewat pesawat itu ya 4 jutaan. Jadi kita rubah saja di sini, yang awalnya 10.000 kita jadikan 100.000. Jadi 4 juta, yang ke Bengkulu 4,5 juta, yang ke Palembang itu 5 juta ya. Terus kemudian Doni ini tadi 45, 50 sama 55. Kemudian Edi di sini 50, 48, 60. Seperti ini ya kan. Nah, kita sebut saja yang Tono ini adalah A, yang Doni ini B, kemudian yang Edi ini C. Nah, kemudian di sini ya kita taruh di atas saja. Ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kemudian barulah kita isi di sini, biar ini supaya cuma memudahkan saja ya, nggak harus jadi acuan kita mengerjakannya kayak gini, cuma jadi mempermudah saja nanti supaya penerapannya di dalam Linggo itu enggak sulit. Ini A1, kemudian ini A2 ya, dan ini A3, sama ini B1, B2, B3, ini C1, C2 sama C3. Nah, sudah kita dapatkan nilai-nilai yang seperti ini. Sekarang kita masuk ke software Linggonya dulu. Kita masuk ke software Linggonya. Nah, ini jika teman-teman belum punya silahkan download di internet ya kan, insya Allah gratis. Walaupun kita pakainya software Linggo, tapi Linggo ini juga support bahasa Lindo. Nah, ini bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Lindo, yang mana lebih simpel daripada bahasa Linggo. Cara yang pertama untuk menentukan minimal masalah penugasan ini adalah kita tentukan minimal atau maksimal. Karena di sini kita ingin meminimalkan, jadi kita pakai min. Kayak gini ya, min. Kemudian kita jumlahkan semua yang ada di sini, kan jadi 1. 40x ya kan, 40x A1, batasnya itu dibatasi dengan x ya kan, ditandai dengan x. 40 x A1 ditambah 45 x A2 kayak gitu terus sampai 60 x C3. Sini kita buat seperti ini aja biar nanti mudah. Nah, kayak gini kita lihat di sana 40 x A1 ya, karena 40 ini miliknya A1 ditambah 45 x A2 karena 45 ini miliknya A2 ini ya. Terus seperti itu sampai kolom terakhir. Kemudian 50 x A3 ditambah 45 x B1 ditambah 50 x B2 ditambah 55 x B3 ditambah 50 x C1 ditambah 48 x C2 ditambah 60 x C3. Nah, kayak gini ya, ini sudah semua kita cek. 40 miliknya X1, 45 miliknya A2, 50 miliknya A3, 45 miliknya B1 betul, 50 miliknya B2, 55 miliknya B3, 48 miliknya 50 miliknya C1 sudah, 48 C2, 60 ya, sudah. Kemudian kita batasi. Nah, batasnya ini adalah kita pakai ST. Di sini semua ya kan, baris ditambahkan, kemudian sama dengan 1, semua baris ditambahkan dan kolom juga ditambahkan. Barisnya itu XA1, oh ini X A1 ditambah X A2 ditambah X A3 sama dengan 1. Value nya 1 ya, kalau penugasan, masalah penugasan itu
value-nya 1. XA1, XA2, XA3 sama dengan 1. Kalau di masalah transportasi itu kan sama dengan itu nilainya yang jumlah yang penarikan atau pemesanan berapa. Tapi kalau masalah penugasan ini value-nya tetap 1. Kita tambahkan semua barisnya. Yang bawah berarti B1 tambah B2 tambah B3 sama dengan 1 sampai baris yang terakhir. Kita copy saja dari sini. Copy ya kan. Copy. Nah ini. Kita copy X home. Ya. Copy. Kita tinggal merubah ininya saja. B dirubah B, dan juga 3 berubah B, dan ini dirubah C, ini juga dirubah C. Nah, inilah baris-baris yang sudah kita, ini semua baris-baris semua ya, semua baris ditambahkan. Kemudian setelah baris semua kolom ini ditambahkan. Nah, kolom A1, B1, C1 ditambahkan semua. Jadi X A1 ditambah X B1 ditambah X C1 sama dengan 1. Ini sama, kita copy semua kolomnya, tinggal kita rubah namanya saja. Ini kolom kedua, ini juga, ini kolom ketiga, kemudian kolom ketiga. Nah, ini rumusnya cuma kayak gini saja ya kan. Ini lebih simpel daripada Linggo. Kalau Linggo itu harus menentukan costnya berapa, jadi agak ribet. Tapi kalau gini itu lebih mudah. Kita tinggal akhiri dengan N. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal solver, kemudian solve atau shortcutnya pakai Ctrl U juga bisa. Nah, ini kenapa? The model appears to be using classic Lindo syntaxnya. Karena ini yang kita pakai ini software Linggo. Linggo mengatakan ini adalah kode yang sintaknya Lindo. Ya, apakah kita akan memasangkannya dengan software Lindo? Kita pencet yes. Setelah itu kita ketemu jumlahnya. Nah, minimal biaya yang akan digunakan ini adalah 14.300.000 ya. Sedangkan yang ditugaskan itu adalah XA1, XB3 sama XC2. Nah, berarti yang ditugaskan ke Lampung itu adalah XA1, berarti Tono. Nah, Tono ditugaskan ke Lampung. Kemudian yang ditugaskan ke Bengkulu itu adalah B3. B3 adalah ini. Nah, ini Doni ya. Doni ditugaskan ke Palembang. Kita tandai. Kemudian C3, yang Edi itu ditugaskan ke Bengkulu dengan jumlah ya ini C2. Ingat ya, value-nya kalau 1 berarti itu adalah yang akan ditugaskan. Nah, kalau umpama XA2 di sini kok nilainya 1, nggak mungkin XA1 itu nilainya 0, karena dalam satu kolom itu nggak boleh satu yang value-nya 1 itu 2 double, nggak boleh. Makanya di sini XA1 ya cuma yang A ini, yang satu kolom ini cuma satu baris nih ya. Yang satu baris atau satu kolom ini juga cuma 1 ya kan. Dan B-nya itu juga value-nya cuma 1, C-nya juga value-nya cuma 1. Nggak mungkin software Linggo itu nanti menghasilkan variabel yang double, atau mungkin di sini 1, nggak mungkin ya, karena ini sudah rumusnya kayak gitu. Jadi sudah kita temukan bahwa nanti Tono yang dari Bandung akan berangkat ke Lampung, sedangkan yang Doni dari Jakarta berangkat ke Palembang, yang Edi dari Solo akan berangkat ke Bengkulu, kayak gitu. Mungkin bisa kita ringkas lagi di sini biar lebih enak. Kita buat paper A4 sini ya. Nah, kalau kita rangkum lagi tadi yang sudah kita buat, maka hasilnya kayak gini.
Pak Ahmad, ini cewek ini, Pak Ahmad, katakanlah ini Pak Ahmad ya, saya juga nggak apa-apa. Nah Pak Ahmad ini, katakanlah ini Pak Ahmad, punya proyek 3, yang mana proyeknya itu ke Lampung, kemudian ke Bengkulu, sama ke Palembang. Ya, karena Pak Ahmad ini sangat sibuk ya kan, jadi nggak mungkin Pak Ahmad ini mendatangi proyeknya ini satu-satu, maka diperintahkanlah 3 anak buahnya, katakanlah ini si Doni, kemudian katakanlah si, kita ganti yang cowok ya, nah katakanlah di sini ini si Doni, dari mana Doni tadi, dari Bandung ya, kemudian ini si Tono ini ya, maaf ini Tono dari Bandung, kemudian ini Doni dari Jakarta, kemudian Edi dari Solo ya. Ternyata hasil fixnya adalah Tono diperintahkan ke mana, ke Lampung dengan biaya 4 juta, nah Tono ini diperintahkan ke Lampung ya kan, ke Lampung dengan biaya 4 juta, kayak ini ya, 4 juta. Karena tadi apa? Karena tadi tabelnya dalam bentuk 100.000. Kemudian Doninya ini ke mana? Doninya tadi, Doninya ke Palembang dengan biaya 5,5 juta, 5.500.000. Kemudian yang Edi dari Solo ini ke mana, ke Bengkulu ya, Bengkulu dengan biaya berapa? Dengan biaya 4,8 juta, 4.800.000. Kalau ini di total ya kan, sudah mendapatkan nilai minimum yaitu 14 berapa tadi? 14.300.000. Jadi biaya minimumnya adalah 14.300.000 ya. Inilah ya kan rincian yang siapa yang akan diperintahkan Pak Ahmad untuk berangkat ke masing-masing kota ya. Tono diperintahkan ke Lampung, Doni diperintahkan ke Palembang, sedangkan Edi diperintahkan ke Bengkulu. Nah seperti itulah, gampang banget ya kan jika kita menggunakan software Lindo. Kalau kita manual ya susah banget ngitungnya, bukan susah tapi lama juga. Kadang-kadang kalau hitungannya manusia itu masih ada salahnya juga. Tapi kalau kita gunakan software Lindo ini yang sangat simple banget ya, yang mana cuma kita membuat rumus kayak gini saja sudah menghasilkan suatu solusi yang kayak gini ya, Global Optimal Solution Font kayak gini ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah penugasan seperti ini. Silakan komen jika ada salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.